Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. April tahun 2025 saya diundang untuk menjadi salah seorang pembicara dalam seminar yang dilaksanakan di Sidrap, Sulawesi Selatan. Yang mengundang saya itu adalah pihak kampus, mahasiswa-mahasiswanya, dosen-dosennya, termasuk juga Pak Bupati yang saya hormati di sana. Semuanya berjalan sangat baik, perjalanan juga sangat menyenangkan, pemandangan sangat-sangat indah, dan makanan-makanan di sana juga enak-enak sekali. Saya dijamu dengan sangat baik oleh panitia di sana. Tetapi di setiap saya diskusi dengan panitia ada aja sebutan tentang Pak Amran Sulaiman. Beliau adalah Menteri Pertanian Indonesia saat ini yang berasal dari Bugis di Sulawesi Selatan, dan itu nampaknya adalah sosok yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat di sana karena Sulawesi mendapatkan sistem pertanian yang sangat luar biasa di era beliau. Kemudian sekarang juga beliau menjadi Menteri Pertanian dengan gagasan yang sangat luar biasa, dan kalau misalkan Baraya cek berbagai lembaga survei, maka Pak Amran, Menteri Pertanian kita, itu adalah salah satu menteri yang dianggap terbaik di era Pak Prabowo sekarang. Tetapi satu hal yang unik yang saya ingat adalah bahwa Pak Amran itu pernah membocorkan rahasia negara, pernah membocorkan rahasia pemerintahan. Jadi beliau pernah berpidato dalam satu waktu mengatakan bahwa saya sudah berhasil melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa terhadap sistem pertanian di Indonesia. Tetapi untuk itu saya harus berhadapan dengan mafia-mafia yang sangat banyak. Dan ketika saya menjegal mafia-mafia itu, saya tutup perusahaan-perusahaannya, itu sampai-sampai saya ditegur oleh wakil presiden. Wakil presiden itu menegur saya, jangan seperti itu, karena ternyata perusahaan-perusahaan mafia pangan di Indonesia itu adalah pejabat-pejabat tinggi sendiri. Itu ada di sana semua katanya. Si mafia-mafia itu ada di sana yang ditutup oleh Pak Amran perusahaannya. Pak Amran mengatakan, ya saya harus minta maaf, tetapi saya minta maaf setelah saya menutup perusahaan-perusahaan itu. Begitu kok katanya ya. Siapa wakil presiden yang dimaksud? Belum selesai di situ, karena selanjutnya beliau mengatakan bahwa di kesempatan yang lain, tentu saja di waktu yang lain, beliau mengatakan mengklarifikasi. Ya, obrolan saya yang kemarin itu sebenarnya tidak benar-benar begitu. Karena pertama, wakil presiden yang dimaksud itu bukan Pak Gibran, bukan yang sekarang, tapi wakil presiden yang kemarin-kemarin, katanya yang begitu, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahwa sebenarnya itu bukan menegur saya, tapi ia mensupport saya agar saya melakukan hal yang lebih baik lagi, agar saya lebih berani dan bisa melawan para mafia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada kebohongan secara eksplisit yang disebutkan oleh Pak Amran di sini. Jadi sepertinya pernyataan pertama direspon oleh masyarakat, kemudian didengar oleh para mafia itu dan sebagainya, kemudian meminta Pak Amran itu untuk melakukan klarifikasi. Makanya kata-katanya beda. Kata-kata kedua mengatakan bahwa saya ditegur itu sebenarnya adalah untuk mendukung, ditegur sama wakil presiden itu. Tetapi yang pertama mengatakan saya ditegur oleh wakil presiden karena mafia-mafia yang saya tutup perusahaannya itu adalah dari petinggi-petinggi negara Indonesia. Begitu kan? Ada juga kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini. Iya, dari situ ada, tentu saja kita bisa menyebut bahwa di situ ada kebohongan, tapi tidak akan ada seorang pun yang akan mengatakan Pak Amran salah atas kebohongan ini. Karena apa? Ya tentu saja karena ini ada briefing yang sangat kuat dari satu tokoh di luar sana yang tidak kita ketahui gitu. Tapi baiklah, kita mulai dari yang sederhana. Wakil presiden yang manakah yang menegur Pak Amran ketika dia memberantas mafia pangan? Katanya bukan Pak Gibran, katanya, kata Pak Amran ya. Nah kalau gitu siapa? Ya berarti Yusuf Kalla. Tidak ada tokoh yang lain selain dua orang itu. Kalau tidak Pak Gibran, ya Pak Yusuf Kalla, gak ada yang lain.
Sebab Pak Amran itu menjadi Menteri Pertanian di Indonesia itu hanya pas wakil presidennya adalah Pak Yusuf Kalla dan wakil presidennya adalah Pak Gibran. Gak ada yang lain. Ketika misalkan yang satu sudah dinyatakan bahwa bukan Pak Gibran, ya berarti selesai sudah. Itu adalah Pak Yusuf Kalla. Berarti dalam hal ini Pak Yusuf Kalla adalah mafia pangan di Indonesia. Kalau memang demikian, saya tidak menuduh ya, tapi karena opsinya tidak ada yang lain gitu. Tapi kalau memang benar-benar demikian, apakah Pak Yusuf Kalla termasuk orang yang tega untuk melakukan hal ini? Menjadi bagian dari mafia pangan yang merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Satu hal yang ingin saya tekankan begini kurang lebih Baraya, bahwa seluruh rakyat Indonesia itu kebutuhannya tinggi sekali terhadap hasil-hasil dari para petani. Tidak ada profesi di Indonesia yang benar-benar sangat-sangat krusial daripada para petani. Karena petani itu adalah penyuplai makanan buat kita. Kita tanpa handphone tuh masih bisa bertahan. Kita tanpa televisi tuh masih bisa bertahan. Tapi kita tanpa pangan tuh nggak mungkin. Dan pangan kita itu disuplai oleh tentu saja para petani. Tetapi fakta berikutnya yang cukup mengerikan adalah bahwa di antara semua profesi-profesi di Indonesia, petani itu adalah yang paling miskin. Yang secara sistemik dibuat paling miskin. Karena apa? Coba hitung sama Baraya, petani itu penghasilan rata-ratanya per bulan itu Rp900.000 kalau dia punya tanah 1 hektar. Jadi tanah 1 hektar, kalau misalkan Baraya jadiin itu hotel, Baraya jadiin tempat bermain dan sebagainya, keuntungannya luar biasa. Tapi petani memilih menjadikannya sawah misalkan, itu penghasilannya hanya Rp900.000 per bulan, per hektar. Nah, betapa miskinnya berarti mereka kan? Nah, dalam hal ini saja ironinya sudah sangat mengerikan bahwa profesi paling dibutuhkan di Indonesia ternyata adalah profesi paling miskin di Indonesia. Tetapi ironi itu akan menjadi jauh lebih mengerikan setelah sadar bahwa petani-petani di Indonesia itu miskin, itu disebabkan uangnya diambil, dikorup oleh para mafia yang adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di Indonesia. Jadi orang paling kaya di Indonesia mengambil keuntungan dari orang paling miskin di Indonesia, dan orang paling miskin itu justru adalah orang paling berguna di Indonesia. Jadi ironi di atas ironi di atas ironi. Dan kesimpulan yang lebih mengerikan dalam hal itu adalah bahwa ternyata petinggi-petinggi yang adalah mafia-mafia itu memiliki power yang cukup besar sedemikian sehingga bahkan level menteri pun harus melakukan klarifikasi untuk menetralisir kata-katanya sendiri. Pak Amran lagi-lagi dalam hal ini mengatakan awalnya saya ditegur oleh Wapres karena menutup perusahaan-perusahaan mafia pangan. Kemudian diklarifikasi sendiri oleh beliau, sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya saya dimotivasi. Teguran itu adalah teguran yang konstruktif agar saya menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tugas. Oke, dalam hal ini saja ya cukup mencurigakan. Kita nggak bisa menuding ya, ini cukup mencurigakan. Tapi satu hal yang juga harus kita pahami adalah bahwa pernyataan yang bocor tidak sengaja seperti ini bukan yang pertama dan sudah berkali-kali dengan hasil kesimpulan yang selalu sama, yaitu ada kekuatan besar yang sangat jahat, terlalu berkuasa, bahkan lebih berkuasa daripada presiden di Indonesia. Kita misalkan bisa melihat beberapa contoh yang lain yang pernah kita ketahui bersama. Dulu di zaman Pak SBY itu ada namanya tim pencari fakta yang mencoba menguak siapa dalang dibalik kematian Munir. Ternyata hasilnya adalah mereka menemukannya, mereka menemukan orangnya, mereka menemukan caranya dan sebagainya. Kemudian mereka susun menjadi sebuah laporan dan laporan itu diserahkan kepada Pak SBY, kepada Pak Presiden. Sudah disimpan di meja kerja Pak SBY, tetapi luar biasanya Pak SBY mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak pernah membaca laporan itu, tidak pernah menemukan laporan itu. Kaget. Ditanya ke orang-orang, tidak ada satupun yang tahu. Ada yang mengatakan, saya sudah nyimpan di Pak SBY. Ada yang mengatakan, di meja Pak SBY kosong dari manapun. Siapa yang berdusta, tidak ada yang tahu. Itu adalah laporan tentang siapa sebenarnya yang membunuh Munir. Tapi hilang. Bahkan Presiden pun tidak tahu. Artinya apa? Penjahat itu, mafia itu ada di sekitaran meja kerja Pak SBY, meja kerja Pak Presiden. Berarti apa? Mafia-mafia yang dimaksud itu ada di dalam istana.
Kemudian kita juga mengetahui misalkan kasus Pak Ferdi Sambo yang kemarin. Pak Ferdi Sambo diketahui membunuh ajudannya. Apa alasannya? Alasannya tidak pernah diketahui di persidangan dan sama sekali tidak pernah dibahas. Padahal pada waktu itu ada tudingan bahwa pembunuhan itu terkait dengan aktivitas judi online. Tapi persidangan sama sekali tidak pernah menyebut istilah itu. Kemudian ada kejadian lagi. Ada seorang namanya Pak Beni Ramdhani, kita juga sudah mengetahui itu. Pak Beni mengatakan kepada Pak Jokowi, kepada Pak Mahfud MD, kepada Kapolri dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa pimpinan dari judi online yang menghabisi ekonomi Indonesia, yang menyengsarakan rakyat Indonesia, yang membuat 900 triliun per tahun uang kita itu pindah ke Kamboja, itu orangnya adalah T. Disebutkan namanya, tapi Pak Jokowi tidak ngaku, Pak Mahfud MD tidak mengaku, dan siapapun yang dikasih taunya tidak mengaku. Dan setelah itu pun Pak Beni Ramdhani justru mengklarifikasi, ya itu sebenarnya nggak gini gitu, dan polisi mengatakan ya itu sekedar salah ucap saja, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Iya kan? Kemudian ada kasus lagi, misalkan ketika di Indonesia itu ada perempuan-perempuan, artis-artis yang, maaf ya, open BO, yang ya prostitusi lah, yang seperti itu. Ya, mereka diungkap, semuanya diungkap, mucikarinya diungkap, artisnya diungkap dan sebagainya. Tapi yang lebih krusialnya justru tidak diungkap, yaitu pejabat-pejabat yang menggunakan uang rakyat untuk menyewa PSK, maaf ya, untuk menyewa artis-artis itu untuk layanan semalam 2 malam, itu sama sekali tidak disebutkan namanya. Ketika namanya sempat disebut oleh mucikari, itu polisi langsung membantah, dan setelah itu semua media massa di Indonesia bungkam, tutup mulut. Sekarang tidak ada satupun jejak digital yang menyebut siapa nama tokoh yang dimaksud itu. Luar biasa kan? Padahal dia menyewa pelacur dengan uang rakyat ratusan juta rupiah hanya untuk sewa pelacur. Tapi udah disebut tapi langsung hilang, bahkan di media massa pun hilang. Nah, dalam hal ini kita ketahui bersama Baraya bahwa ada kekuatan besar di belakang pemerintahan kita. Ya, mungkin mereka akan menolak, tapi ya dalam hal-hal seperti ini kita bisa wajib untuk mencurigai ini gitu. Berarti pemerintahan yang selama ini kita pilih dengan pemilu yang ongkosnya itu sampai 20 triliunan, bahwa di situ kita harus bikin yang namanya pesta demokrasi, nyoblos sana, nyoblos sini, orang yang dikenal dan tidak dikenal juga ikut dicoblos dan lain sebagainya. Orang-orang itu bukan orang yang memimpin Indonesia. Orang yang memimpin Indonesia adalah orang-orang yang tidak diketahui siapa mereka. Atau mereka sebenarnya menitipkan kekuasaannya kepada para pejabat-pejabat. Jadi pejabat-pejabat itu bekerja bukan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk mereka sendiri. Makanya kalau misalkan Baraya cek isu-isu dan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia yang terkait dengan aturan-aturan regulasi dan kebijakan-kebijakan pejabat, itu biasanya tidak berhubungan dengan rakyat, tapi berhubungan dengan elit politik. Misalkan tentang aturan boleh atau tidaknya seseorang menjadi presiden, menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di usia tertentu. Misalkan kan begitu ya. Kemudian soal perampasan aset. Kemudian pokoknya semua yang berhubungan dengan elit, tidak ada yang berhubungan dengan rakyat jelata. Nah, artinya apa? Ya ini untuk mereka saja semuanya. Jadi negara ini ya sepenuhnya untuk mereka, dan mereka juga bekerja untuk mereka sendiri. Soal pilih memilih, coblos menyoblos itu hanya untuk bikin hoax saja buat masyarakat gitu, bikin kebohongan aja buat masyarakat, bohong-bohongan aja. Boleh nggak kita mengatakan seperti itu? Ya, kalau misalkan kesimpulan ini harus ditarik ke sana, ya iya, berarti ada pemerintahan bayangan di negeri ini dan kita tidak tahu siapa mereka. Tapi tentang apakah mereka tega untuk melakukan itu kepada rakyat, ya Baraya tuh harusnya tidak heran. Baraya ingat nggak? Saya kira sih Baraya pernah mengalami hal yang semacam ini. Melihatnya atau merasakannya sendiri. Jadi di sekolah-sekolah dulu waktu Baraya bersekolah, Baraya pernah ujian. Ujian itu kemudian dibocorkan oleh satu pihak. Kunci jawabannya ketahuan semuanya. Lalu ada satu murid yang kemudian melaporkan kepada gurunya, cepu.
Bu, ini soalnya bocor, ini semuanya nyontek. Begitu kan? Dalam hal ini kita sepakat semuanya bahwa yang jujur, yang baik hati itu adalah anak yang memberitahu kepada guru bahwa soalnya sudah bocor. Tetapi kalau itu terjadi di Indonesia, dialah yang dibully. Dialah yang dipersekusi, dialah yang dimusuhi sama-sama oleh teman-temannya. Ketika dia jujur melakukan sesuatu dan ketika yang lainnya berdusta di dalam sekolah. Betul kan? Nah, artinya apa? Kalau Baraya melihat bahwa pejabat-pejabat kita tidak jujur, bahwa di antara mereka itu tega untuk menyakiti orang lain, tega untuk memfakirkan orang-orang yang sudah fakir, dan sebagainya, jangan heran. Karena memang Indonesia itu sejak kecil anak-anaknya dididik untuk menjadi tidak jujur. Bahkan ketika Indonesia sekarang adalah pemilik ustadz terbanyak di seluruh dunia, kita tidak pernah diajarin untuk menjadi jujur. Di sekolah pun kita nyontek. Di sekolah pun kalau dikasih tugas kita copas dari internet. Dan setelah itu semua ketika ada yang membocorkannya, memberitahukan kepada guru bahwa orang ini nyontek, bukan dia yang dapat apresiasi. Guru tidak akan mengapresiasi dia sama sekali. Yang terjadi adalah dia dibully sama-sama oleh satu kelas bersamaan. Kalau misalkan sudah seperti itu, maka logika sederhananya adalah anak-anak yang tadi nyontek itu ketika dia lulus sekolah, dia kemudian masuk ke kampus, kemudian dia bikin skripsi untuk dapat ijazah dan sebagainya. Mungkin dia dapat ijazah dengan cara skripsinya pakai joki atau ijazahnya palsu. Setelah itu dia akan ngelamar kerja. Ngelamar kerjanya itu bukan karena kompetensinya, tapi gara-gara pakai orang dalam atau gara-gara nyuap. Dan akhirnya dia jadi pejabat. Jadi pejabat dia suap sana-sini terus-terusan, akhirnya apa? Akhirnya dia naik terus karirnya sampai ada di pucuk pimpinan dan akhirnya menjadi pejabat-pejabat yang kita kenal sekarang. Iya kan? Sedangkan orang baik yang cuman satu orang tadi itu yang dibully, mau ngelamar kerja dia kalah sama orang yang pakai orang dalam, mau berprestasi dia tidak diapresiasi, mau bikin temuan-temuan dia akan ditertawakan dan akhirnya hilang. Maka di Indonesia orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik akan hancur, akan diinjak-injak dan dia sama sekali tidak akan memiliki harga. Apakah memang benar seperti itu mekanisme di Indonesia? Ya, Baraya rasakan aja sendiri. Baraya pernah nggak dibully gara-gara Baraya memberitahu kepada guru bahwa soal ini sudah bocor gara-gara banyak yang mencontek. Baraya pernah nggak yang seperti itu? Nah, orang di Indonesia yang jujur itu begitu. Tapi saya ingin katakan kepada Baraya, kurang lebihnya beginilah. Karena di Indonesia itu nggak ada ustadz. Saya sampaikan, saya mewakili para ustadz yang seharusnya ada itu. Baraya, kalau misalkan Baraya termasuk orang yang membuli teman di Baraya yang membocorkan pencontekan itu, maka Baraya akan menjerit-jerit, meraung-raung, kesakitan, menderita luar biasa selama ribuan tahun di neraka. Dan betapapun Baraya melakukan taubat nasuha, karena Baraya dosanya dalam hal ini bukan hanya kepada Tuhan, tapi pada manusia, maka Baraya tidak akan selamat. Baraya akan mendapatkan neraka itu apapun yang terjadi. Jadi Baraya yang tukang bully ketika melihat orang-orang yang jujur, Baraya yang korupsi ketika melihat orang-orang yang sengsara dan sebagainya, Baraya akan merasakan penderitaan itu selama ribuan tahun tanpa ada kesempatan sama sekali untuk bertaubat. Karena sekali lagi ini urusannya adalah dengan manusia. Sebelum orang itu memaafkan Baraya dan sebelum semua konsekuensi kejahatan yang Baraya lakukan itu terbayarkan, maka Baraya tidak akan pernah lepas dari neraka. Tapi kalau Baraya menganggap bahwa kata-kata saya itu terlalu jauh, terlalu urusan dengan akhirat, terlalu mistika dan sebagainya, ya sudah, saya ingin katakan kepada Baraya bahwa yang menang itu bagaimanapun tetap akan orang baik. Yang menang itu bagaimanapun ya. Orang-orang baik itu akan berusaha terus-terusan dan akan ada perubahan terus-terusan. Di Indonesia cepat atau lambat perubahan itu kerasa Baraya. Misalkan ginilah ya, ini saya tidak mau jauh-jauh karena ini adalah terkait dengan pengalaman saya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, saya pikir saya adalah satu-satunya orang yang melawan arogansi Habib-Habib palsu itu. Habib asli mah saya tidak akan ganggu-gugat, yang palsu-palsu gitu ya. Habib-Habib palsu itu saya tentang. Dan pada waktu itu saya mendapatkan bulian, caci maki, dan terus-terusan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang, alhamdulillah, akhirnya dengan konten-konten saya dan beberapa konten-konten orang lain, ini menjadi mengemuka, dan akhirnya apa? Habib-Habib palsu itu yang sekarang ditertawakan dan dipermalukan di berbagai kanal, di manapun juga. Dan saya juga misalkan mempromosikan bahwa banyak sekali ustadz-ustadz di Indonesia itu adalah ustadz-ustadz yang palsu, yang cabul, yang jahat, yang memperjualbelikan agama dan sebagainya. Sekarang isu itu sekarang sudah semakin menyeruak.
semakin terlihat. Media-media sudah memperlihatkan, sekarang berani memperlihatkan soal pesantren-pesantren yang cabul, pesantren yang korupsi dan sebagainya. Sekarang media berani untuk mengatakan yang seperti itu. Kemarin lalu aja saya memberanikan diri, mempertaruhkan jiwa raga saya ketika saya bikin konten tentang ormas. Dan setelah itu viral, penontonnya jutaan, akhirnya apa? Ada kepala daerah yang kemudian merespon itu dan kemudian melakukan tindakan, kemudian konten-konten kreator yang lain berusaha untuk mendukung narasi yang saya ajakin dan sebagainya. Dan sekarang banyak ormas yang akhirnya mencoba untuk melunakkan diri dan berkompromi dengan masyarakat. Ormas-ormas palak itu menjadi ormas yang setidak-tidaknya berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemudian saya juga dulu mengkritik misalkan dunia pendidikan kita. Saya disomasi pada waktu itu, dimusuhin sama guru-guru. Sekarang ada beberapa lembaga pendidikan di Indonesia, bahkan sampai level universitas, dan ada beberapa bahkan kepala daerah yang datang atau mengundang saya untuk mempresentasikan gagasan saya terkait dengan pendidikan, dan mereka kemudian menjalankan itu di daerah masing-masing. Dan ya, bahkan selevel saya pernah bikin konten bahwa studi tour itu sebenarnya jelek dan rawan korupsi, itu sampai ada kepala daerah yang menindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan. Artinya apa? Artinya setiap perjuangan kita untuk memperbaiki bangsa, setiap perjuangan kita untuk memperbaiki masyarakat, itu bagaimanapun cepat atau lambat pasti akan ada hasilnya. Entah apakah kita sudah mati duluan atau tidak, tapi pasti ada hasilnya. Dan saya harus menggarisbawahi kepada Baraya bahwa perbaikan itu akan terus-terusan terjadi, bahwa kebaikan itu akan terus-terusan berjalan. Yang jadi masalah itu bukan itu. Yang jadi masalah itu apakah Baraya berkontribusi terhadap perubahan dan perbaikan itu atau tidak. Apakah hidup Baraya itu percuma karena tidak menghasilkan dampak apapun kepada masyarakat. Nah, itu kan poinnya itu. Kalau misalkan dunia ini berubah menjadi lebih baik, ya semua di mana-mana juga seperti itu. Tapi apakah Baraya terlibat di situ? Nah itu, makanya saya ngajak pada Baraya, kalau misalkan Baraya termasuk orang yang dibully ketika berhadapan dengan para pencontek, jangan khawatir. Kalaupun misalkan Baraya kalah, kemudian dijatuhkan, terus mati misalkan, Baraya mati dalam kondisi yang paling mulia. Tapi kalau misalkan Baraya berhasil, Baraya pun akan dianggap menjadi seorang pejuang, menjadi pahlawan. Dan nama Baraya akan tercatat sebagai orang yang mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Maka teruslah berjuang Baraya, bagaimanapun kejahatan itu akan selalu ada. Tetapi tempatkanlah diri kita itu pada posisi yang baik, pada sisi terang kehidupan, sisi terang dunia. Dan kitalah yang akan melawan kebatilan itu dengan cara apapun. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.